inovasi menurut Everett M. Roger, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok untuk diadopsi. Sedangkan menurut Stephen Robbins, inovasi adalah sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memperkasai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Perbedaan kreativitas dengan inovasi. Terdapat perbedaan mendasar antara kreativitas dan inovasi. Perbedaan itu adalah kreativitas merupakan kemampuan untuk mengombinasikan ide dengan jalan yang tidak lazim atau bisa disebut dengan unik, sehingga menimbulkan perbedaan dengan yang biasanya dilakukan. Sementara, inovasi merupakan hasil dari proses kreativitas pada produk, jasa, ataupun metode kerja. Pengertian manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kegiatan mengelola agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi organisasi. Dalam organisasi, manajemen inovasi diperlukan karena ide-ide segar akan terus lahir di sebuah organisasi dan menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi kesemrautan. Inovasi yang harus dijalankan secara sistematis, efisien, dan berkelanjutan ini memerlukan suatu sistem untuk mengatur ide-ide ini lebih terstruktur. Tanpa adanya manajemen yang baik, ide-ide itu malah akan menumpuk dan kemungkinan akan terlambat untuk diperkenalkan di pasar. Terlambat diperkenalkan di pasar, maka akan kehilangan pendapatan, sehingga makin lama akan kehilangan kemampuan bersaing dengan yang lain. Karakteristik inovasi. 1. Capabilitas atau capability. Karakteristik ini menggambarkan kesesuaian suatu inovasi dengan kebutuhan, nilai, dan pengalaman sebelumnya pada penerimaan. Inovasi yang tidak sesuai dengan kondisi penerima akan menyebabkan inovasi sulit diterima atau diterima secara lambat dibandingkan dengan inovasi yang memiliki kesesuaian norma dengan masyarakat. 2. Kerumitan atau complexity. Karakteristik ini merupakan tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan suatu inovasi oleh pengguna atau penerima. Semakin mudah inovasi digunakan dan diterima oleh pengguna, maka penyebaran informasinya akan semakin cepat diterima oleh masyarakat luas dan begitu juga sebaliknya. 3. Keunggulan relatif. Karakteristik ini berkaitan dengan ukuran manfaat inovasi bagi pengguna atau masyarakat yang menerima. Ukuran manfaat ini dapat berdasarkan faktor sosial, ekonomi, kepuasan, atau komponen lain yang menurut pengguna sangatlah perlu atau penting. Semakin besar manfaat yang diterima dan dirasakan oleh pengguna, hal tersebut akan mempercepat proses penyebaran informasi inovasi ke masyarakat. 4. Kemampuan untuk diamati atau observability. Parameter ini berhubungan dengan kemudahan suatu inovasi memperhatikan hasilnya atau seberapa mudah hasil suatu inovasi dapat diamati oleh para pengguna. 5. Kemampuan diuji cobakan atau triability. Hal ini mencakup dapat tidaknya suatu inovasi dicoba oleh penerima sebelum dilakukan penerapan inovasi tersebut. Apabila suatu inovasi dapat dicoba dan memperlihatkan manfaat dan keunggulannya dalam percobaan tersebut, maka inovasi tersebut akan lebih mudah dan lebih cepat diterima. Model dan fase inovasi. 1. Generasi pertama inovasi teknologi push. Area inovasi ini lebih menekankan sebagai konduksi dari evolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. 2. Generasi kedua inovasi need pull. Area inovasi berbasis pada fokus dan konsumen, di mana konsumen menekankan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Pemasaran menentukan peran dari pemunculan ide-ide baru. 3. Generasi ketiga inovasi coupling model. Area inovasi berkembang menjadi model pengelompokan. Pemasaran mungkin membutuhkan ide-ide baru, namun teknologi produksi memberikan solusi alternatifnya. Mengembangkan ide-ide baru bagi pemasaran dengan feedback dari pasar, dan pemasaran menyatu dalam hubungan yang kuat. 4. Generasi keempat inovasi integrated model.
Model inovasi yang terintegrasi menunjukkan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. 5. Generasi kelima inovasi sistem, integration and networking model. Model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Proses inovasi. 1. Tahap pengetahuan. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Ada 3 tipe pengetahuan dalam pengenalan inovasi, yaitu kesadaran atau pengetahuan mengenai adanya inovasi, pengetahuan teknis, dan pengetahuan prinsip. 2. Tahap bujukan atau persuasi. Pada tahap persuasi, dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, pada tahap persuasi yang berperan utama bidang efektif atau perasaan. 3. Tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. 4. Tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini, berlangsung keaktifan, baik mental maupun perbuatan. 5. Tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Mengelola inovasi jasa, pelayanan publik cenderung tidak bertahan dalam pasar yang kompetitif. Dibandingkan dengan bisnis, mereka biasanya ada dalam sebuah sistem sosial yang lebih kompleks dan dengan tujuan dan nilai-nilai yang lebih ambigu dan sulit untuk diukur. Menurut March dan Olsen tahun 1989. Dalam sektor publik, insentif untuk berinovasi lebih rendah dan resiko lebih tinggi daripada di sektor swasta. Inovasi jasa cenderung terdapat di sektor publik sehingga untuk dapat mempertahankan eksistensinya sektor publik dalam bidang pelayanan. Inovasi dimanfaatkan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan dalam 3 cara utama. Yang pertama yaitu tingkat efisiensi dan kualitas layanan. Yang kedua ada proyeksi citra publik yang akan meningkatkan daya tarik internasional dan menarik investor. Yang ketiga ada kaji banding untuk penilaian dan atau untuk memiliki kepentingan dalam memenuhi komitmen yang dirasakan dalam opini publik perusahaan. Baik dalam sektor publik maupun sektor swasta harus terus meningkatkan inovasi untuk tetap bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin erat. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi jasa. Borins memfokuskan penelitiannya pada faktor-faktor keberhasilan yang berlaku dalam proyek-proyek tertentu serta fondasi yang melatar belakangi inovasi tersebut, meliputi yang pertama, pendekatan sistem untuk manajemen yang memahami inovasi sebagai salah satu bagian dari konteks yang lebih luas, membagi interkoneksi dan dapat melakukan analisis sistematis tentang bagaimana masalah berinteraksi dengan masalah tim. Yang kedua, mendorong koordinasi interkoneksi. Yang ketiga, ada menekankan faktor integrasi daripada compartmentalization. Yang berikutnya ada penggunaan ICT dalam informasi dan manajemen inovasi. Yang terakhir ada keterlibatan sektor swasta dan atau sukarela yang diperlakukan. Lalu, pada tingkat proyek yang lebih spesifik, penelitian Borins mengidentifikasikan faktor penentu keberhasilan berikut untuk proyek inovasi yang sukses. Yang pertama, ada dukungan
dukungan keamanan dari manajemen senior. Yang kedua, ada tujuan program baru sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, ada mencari kejelasan dalam pernyataan misi dan tujuan. Yang keempat, ada berpikir secara sistematis dan mempertimbangkan implikasi proyeksi yang lebih luas. Yang kelima, ada menjaga pelaksanaan atau pengambilan keputusan tim kecil. Yang terakhir, membuat proyek yang menarik untuk peserta. Hambatan inovasi jasa. Yang pertama, ada tekanan dan beban. Kebanyakan manajer jasa dan profesional menghabiskan proporsi waktu mereka dengan tekanan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, jangka waktu. Tekanan tersebut diperparah dengan adanya operasional jangka pendek yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, ada kemampuan. Para profesional dan manajer memiliki kesepakatan dan motivasi untuk berinovasi, tetapi kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan manajemen dan manajemen resiko, maka dapat sangat menghambat atau melemahkan proses inovasi. Yang keempat, ada insentif. Pelayanan publik secara tradisional memiliki kemungkinan gagal lebih besar dalam menetapkan inovasi. Yang kelima, ada peraturan organisasi. Hasil inovasi dari kombinasi faktor teknologi dan organisasi. Yang keenam, ada ketergantungan pada kinerja tinggi. Meskipun organisasi yang memiliki kinerja tinggi saat ini dapat menghasilkan inovasi, ada bukti yang cukup. Yang ketujuh, ada berurusan dengan kegagalan. Dalam bisnis, organisasi perlu berinovasi atau mati. Di sektor publik tidak mungkin bahwa organisasi akan runtuh karena kurangnya inovasi. Yang kedelapan, ada keenggangan untuk berisiko. Pengertian hotel. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hotel adalah usaha penyedia akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan, makanan, minuman, kegiatan, hiburan, atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Fungsi dan peran hotel dalam menunjang pembangunan suatu negara. Usaha perhotelan dapat berperan aktif dalam berbagai hal antara lain. Yang pertama, meningkatkan perairan industri rakyat. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, membangun pemerintah dan swasta dalam usaha pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan daerah atau negara melalui sektor pajak. Yang kelima, meningkatkan devisa atau pendapatan. Kualitas pelayanan. Menurut Parasuraman 1988 mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai refleksi, persepsi, evaluasi konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Dan dari sudut pandang kualitas, pelayanan muncul melalui kualitas sumber daya manusia yang meliputi keahlian, wawasan, maupun sikap, dan ada yang melihat kualitas dari sudut pandang sumber daya di luar manusia, misalnya seperti produk, fasilitas, teknologi, peralatan, maupun bangunan. Pengertian clean service. Cleaning service adalah pelayanan yang diberikan terhadap kebersihan suatu gedung atau bangunan lainnya, yang dilakukan secara seksama dan menyeluruh dengan bantuan alat-alat kebersihan, mesin, non-mesin, serta bahan kimia, yang dilakukan oleh seorang petugas atau perawat kebersihan. Tujuan cleaning service adalah menciptakan 5K, yaitu kebersihan, kerapihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan pada gedung atau bangunan yang dilakukan oleh seseorang cleaner. Tugas pokok cleaner adalah menjaga dan merawat kebersihan masing-masing area sesuai dengan penempatan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh atasan. Rencana alur jasa Superclean terdiri dari beberapa. Yang pertama, pada proses pertama, calon pembeli ataupun pelanggan dapat melakukan proses pemesanan kepada admin melalui sosial media. Yang kedua, proses penentuan lokasi jasa akan dilakukan. Yang ketiga, proses pelaksanaan jasa, staf membersihkan soft furniture yang diminta sesuai dengan proses dan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, proses pemeriksaan. Pelanggan memeriksa hasil kerja staf. Yang kelima, proses pembayaran.
pelanggan akan membayar sejumlah biaya yang tertera di nota yang telah diberikan. Rencana alur dan penggunaan bahan persediaan Superclean. Yang pertama, divisi operasional membuat laporan stok barang. Yang kedua, laporan tindak lanjuti oleh manajer untuk dilakukan pemesanan. Yang ketiga, pemasok mengirimkan barang pesanan dan tagihan. Yang keempat, melakukan quality control dan pengecekan atas jumlah barang yang telah dipesan. Yang kelima, divisi operasional melaporkan hasil pemeriksaan. Yang keenam, pemilik selaku bagian keuangan akan melakukan pembayaran. Ada beberapa peralatan dan teknologi yang digunakan oleh Superclean. Yang pertama, handphone. Handphone digunakan sebagai alat komunikasi dengan para pelanggan, pemasok, maupun para stakeholder yang berkaitan dengan Superclean. Yang kedua, komputer dan laptop. Komputer dan laptop digunakan untuk menginput database pelanggan dan data-data lainnya. Yang ketiga, internet. Internet digunakan untuk melakukan promosi dan mencari berbagai informasi yang terkait dengan jasa vakum. Yang kelima, printer dan scanner berfungsi sebagai untuk mengecek dan melakukan fotokopi yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang keenam, CCTV bertujuan untuk menjaga keamanan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, mesin vakum. Vacuum cleaner merupakan alat yang harus dimiliki oleh Superclean. Yang kedelapan, spare part atau aksesoris dari alat penyedot. Spare part berfungsi sebagai aksesoris tambahan dalam membersihkan soft furniture tertentu sesuai dengan fungsi dari masing-masing toolkit tersebut dalam membersihkan tiap jenis soft furniture. Yang kesembilan, air conditioner yang dipasang di kamar hotel bertujuan untuk Sejarah perusahaan. Lorin Solo Hotel merupakan hotel berbintang 5 di Solo yang terletak di Jalan Adi Sucipto nomor 47 Karanganyar. Hotel berbintang 5 ini dibangun dan dirancang oleh Bill Bensley, seorang arsitek dan desainer landscape di Lorin Solo Hotel di atas lahan seluas 5 hektar dengan nuansa alam dan eksotis. Pada tanggal 21 Desember 1996, hotel ini diresmikan oleh mantan Presiden Soeharto dengan nama Sheraton Solo Hotel, di mana jaringan hotel tersebut merupakan jaringan hotel internasional. Pada tanggal 30 Januari 1999, hotel ini diambil alih oleh Lorin Hotel Management Indonesia dan berganti nama menjadi Lorin Business Resort and Spa. Pada tanggal 17 Februari 2013, Lorin Business Resort and Spa telah berganti nama menjadi Lorin Solo Hotel yang dimaksudkan untuk penyeragaman nama hotel yang berada di bawah naungan PT Lor International Hotel dan kepemilikan modalnya dipegang oleh PT Hotel Anum Solo Saranatama atau PT HAS. Selanjutnya, adapun struktur organisasi yang ada pada Lorin Solo Hotel yang dipimpin langsung oleh General Manager, bawahannya Executive Assistant Manager beserta bawahannya Personal Manager, Room Division Manager, Food and Beverage Director beserta jajarannya. Untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat dari gambar struktur organisasi pada Lorin Solo Hotel. Visi dan misi Lorin Solo Hotel. Visi menciptakan mata rantau pengelolaan bisnis penginapan internasional dengan mengutamakan peningkatan terus-menerus dalam memperbaiki mutu pelayanan, baik produk maupun jasa, berdasarkan manajemen mutu total guna meningkatkan mutu kehidupan, memberikan kepada investor tingkat pengembalian yang tinggi. Misi dari Lorin Solo Hotel yang pertama yaitu Lorin Solo Hotel akan diposisikan sebagai hotel terbaik di Jawa Tengah dan secara konsisten akan memenuhi ekspedisi para pelanggan, bahkan melebihi dari yang diduga melalui karyawan atau karyawati yang sangat terlatih dan termotivasi dalam mewujudkan keuntungan dan nilai perusahaan bagi owners. Misi yang kedua,
yaitu Lorin Solo Hotel akan menggabungkan keramah tamahan alami orang Indonesia dan pengalaman di bidang industri perhotelan untuk memberikan pelayanan bermutu secara konsisten kepada semua tamu. Dan misi yang ketiga yaitu Lorin Solo Hotel akan dikenal oleh tamu-tamunya, baik itu lokal maupun internasional, sebagai hotel eksklusif kelas dunia di Indonesia. Ini akan tercapai dengan menjaga mutu produk dan standar pelayanan untuk semua jenis servis. Produk dan jasa Lorin Solo Hotel. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan Lorin Solo Hotel diantaranya ada kamar dan fasilitasnya, ada restoran Sasana Bujono, ada kampung ikan, ada Central Garden, Kastus Garden, Puri Kencono Ballroom, Grand Rukmi, Puri Retno, Puri Parisoko atau Pipas, Sasana Jolonidi, ada arcade, VIP room, private dining room, Krindanggo Health Club, tennis court, swimming pool, Jolo Tunduk Pool Bar, ada Lorin Spa, Vandernalin High Group, dan yang terakhir ada Logo Shop atau El Journey. Sedangkan jasa yang ada di perusahaan Lorin Solo Hotel, yang pertama ada sales department. Sales merupakan departemen yang bertanggung jawab atas penjualan dan promosi dari sebuah hotel melalui personal selling, direct marketing, dan sales promotion. Pertama ada Director of Sales. Director of Sales merupakan penanggung jawab tertinggi pada sales departemen. Selain itu, Director of Sales juga membawahi Public Relation Department. Artinya, adalah setiap program atau promo event yang dibuat harus didiskusikan oleh dan disetujui oleh Director of Sales. Yang B ada Assistant Director of Sales. Assistant Director of Sales berada satu tingkat di bawah Director of Sales dan bertugas untuk membantu Director of Sales sekaligus sebagai pengganti apabila Director of Sales sedang tidak ada di tempat. Yang C, Sales Executive. Sales Executive merupakan staf-staf berada di garda depan sales departemen. Sales Executive bertugas untuk bertemu dengan klien, mempersuasi tamu untuk datang, mengawasi suatu event, hingga sampai pada evaluasinya. Yang D ada Sales Secretary. Sales Secretary adalah asisten dari Sales Executive. Sales Secretary tidak diperbolehkan meninggalkan meja kecuali terpaksa, karena setiap telepon yang masuk ke kantor akan diterima oleh Sales Secretary. Yang kedua ada Public Relation. Public Relation Department dikepalai oleh seorang Public Relation Manager, membawahi graphic designer dan e-commerce operator. Tugas dari departemen ini adalah untuk ikut mempromosikan event atau promo yang telah dibuat oleh Director of Sales melalui kegiatan PR, desain grafis, dan e-commerce. Yang A, Public Relation Manager. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk menjaga citra baik di mata konsumen melalui jalinan media dan penanganan komplain yang sangat mungkin terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan konsumen. Dan yang B, Graphic Designer. Lorin Solo Hotel memiliki satu staf yang bertugas untuk memvisualisasikan segala promo dan event menjadi media-media periklanan seperti leaflet, brosur, billboard, spanduk, dan sebagainya berdasarkan permintaan. Yang C ada e-commerce operator. E-commerce operator merupakan staf yang bertugas untuk mengurus setiap segala kegiatan e-commerce di Lorin Solo Hotel. E-commerce meliputi portal, website, media sosial, materi slide TV, dan dokumentasi. E-commerce operator bertugas pula untuk membantu graphic designer dalam menjalankan tugasnya. Kompetitor utama perusahaan. Pesaing bisa dibagi menjadi dua tipe. Pertama, pesaing dekat, yaitu perusahaan yang memiliki produk yang sama persis atau sejenis dengan produk yang kita miliki. Dua, pesaing jauh, yakni perusahaan yang memiliki produk yang hampir mirip dengan produk yang Anda tawarkan. Kompetitor merupakan sebuah pesaing bisnis yang memiliki produk barang atau jasa yang sama atau serupa. Penyebab utama terjadinya pesaing usaha: 1. Salah memilih lokasi. Memilih lokasi merupakan hal yang sangat vital dalam membuka suatu usaha.
Salah memilih lokasi dapat menyebabkan munculnya pesaing atau kompetitor. 2. Produk tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Pengusaha harus mengetahui produk apa yang laku dijual di pasaran dengan mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan dan diminati oleh konsumen. 3. Salah mengambil langkah sebelum mengambil keputusan. Sebelum mengambil langkah, pemilik usaha harus mempertimbangkan dampaknya. Sedangkan manfaat kompetitor, yang pertama, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis. Kompetitor sebagai hal yang positif, salah satunya dengan menjadikan kehadiran kompetitor sebagai motivasi sehingga akan terpacu untuk selalu terus memberikan yang terbaik. 2. Meningkatkan kinerja pemilik usaha. Meningkatkan seorang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya akan berpengaruh kepada kinerja. Dan yang ketiga, selalu berpikir out of the box dan tidak bertahan di zona nyaman. Agar tidak tertinggal dan selalu menjadi yang terbaik, pebisnis tidak boleh berada di zona nyaman dan menerapkan strategi yang itu-itu saja. Jenis produk hasil inovasi yang dilaksanakan pada perusahaan. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi. Inovasi produk terjadi karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama adalah adanya feedback dari pelanggan, kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada hingga penemuan baru. Produk yang mengalami inovasi akan mendapatkan apresiasi dari pelanggan sehingga dapat mengaset lebih banyak konsumen dan mendatangkan konsumen yang berlipat. Saat ini perkembangan industri pariwisata di Indonesia semakin pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya tempat wisata serta dengan berkembangnya bisnis perhotelan. Jenis produk hasil inovasi pada Lorin Solo Hotel ini diantaranya adalah memberikan pelayanan yang super clean. Lorin Solo Hotel telah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik. Terdapat 192 kamar tamu. Selain itu juga menyediakan kamar khusus untuk penyandang cacat dan kamar bebas rokok. Selain itu juga Lorin Solo Hotel menyediakan berbagai macam makanan yang cukup menarik. Layanan Lorin Super Clean meliputi jasa kebersihan secara menyeluruh untuk residen atau hunian, area perkantoran, bahkan juga landscape atau perawatan taman. Dengan peralatan lengkap serta didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman sebagai tim housekeeping hotel bintang 5. Latar belakang melaksanakan inovasi. Saat ini, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. Semakin banyaknya virus COVID-19 menyebar, semakin banyak bisnis yang menderita. Begitupun dengan perekonomian di Indonesia yang sangat tak dipungkiri memberikan dampak yang cukup besar serta adanya ketidakstabilan perekonomian khususnya terhadap industri akomodasi dan pariwisata, yaitu bisnis perhotelan yang harus memutar otak agar tetap bisa bertahan. Mengetahui bahwa masa pandemi ini membawa pertumbuhan ekonomi menurun, kejayaan perhotelan yang terus dikembangkan beberapa tahun terakhir terpaksa hancur karena menurunnya permintaan terhadap unit penginapan yang dimiliki. Maka para pelaku bisnis perhotelan harus terus menghadirkan inovasi untuk dapat mempertahankan operasional bisnisnya. Inovasi juga sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dalam kondisi kritis ini yang mana telah melemahkan daya beli konsumen. Mulai dari menghadirkan produk baru hingga menetapkan protokol kesehatan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada konsumen. Inovasi yang dilakukan pada Lorin Solo Hotel ini terus melakukan upaya agar terus produktif, tumbuh dan berkembang dengan menetapkan salah satu inovasinya, yaitu Lorin Super Clean atau layanan bersih-bersih yang dapat memberikan rasa nyaman. Layanan Super Clean ini tidak hanya bagi pengguna hotel saja yang menginap, tetapi juga bisa digunakan atau dipesan
untuk membersihkan kantor maupun taman, dan layanan super clean ini menjadi inovasi terbaru yang efektif untuk meningkatkan jaminan kebersihan dan kenyamanan pada hunian, taman, ataupun perkantoran. Proses manajemen inovasi pada perusahaan Lorin Solo Hotel. Proses inovasi dan produk atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan Lorin Solo Hotel yang berinovasi dengan pelayanan super clean yang dilakukan Lorin Solo Hotel. Berikut merupakan deskripsi dari 7 tahapan dalam inovasi produk atau jasa pada perusahaan Lorin Solo Hotel. Yang pertama ada pemunculan ide, yang kedua ada penyaringan ide, yang ketiga ada pengujian konsep, yang keempat ada analisa bisnis, yang kelima ada pengembangan produk, yang keenam ada pengujian pasar, dan yang terakhir ada komersialisasi. Perusahaan Lorin Solo Hotel perlu menemukan masa depan di mana mereka dapat memainkan peran kunci untuk meningkatkan nilai. Untuk melakukan itu, dibutuhkan imajinasi perusahaan dalam desain model bisnisnya. Menurut Mote 2013, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang diinginkan masyarakat pasti akan membantu mereka bertahan di masa depan. Yang perlu diperhatikan bukan hanya ada tidaknya inovasi dalam perusahaan, tetapi bagaimana hal itu digunakan untuk memberikan nilai kepada perusahaan dan pelanggannya. Seperti yang dikemukakan Bailey bahwa pemimpin inovatif saat ini harus tetap berhubungan dengan pelanggan mereka. Dampak positif inovasi pada perusahaan yang pertama, dapat menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat sehingga masyarakat akan membeli produk tersebut. Yang kedua, menguji produk atau layanan menjadi lebih inovatif. Tujuannya untuk memberikan inovasi dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik, tentu saja dengan tidak menghilangkan fungsi utama dari produk yang sudah usang tersebut. Yang ketiga itu memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Yang keempat, kualitas produk menjadi lebih meningkat. Dengan memberikan sebuah inovasi pada produk akan bisa memenuhi kebutuhan pada masa kini, karena produk yang mendapatkan inovasi diberikan tambahan fitur dengan kemampuan yang akan meningkatkan keunggulan. Yang kelima, dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan. Yang keenam, dapat meningkatkan efisiensi produk. Ketujuh, menjamin keberlanjutan hidup di masa depan. 8, bisnis akan semakin kompetitif ditetapkan pada sebuah produk. Dampak negatif pada perusahaan. Namun dari pesatnya pertumbuhan inovasi dalam dunia bisnis, terdapat pula dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku usaha yang mengembangkan inovasinya. Salah satunya yang dirasakan Lorin Solo Hotel dalam menciptakan layanan super clean adalah inovasi yang kurang maksimal karena inovasi yang diciptakan berbasis teknologi sehingga pemesanan yang dapat dilakukan oleh klien hanya dengan menghubungkan pihak hotel belum bisa dipesan melalui aplikasi. Selain itu, kurangnya promosi dan dampak yang sangat dirasakan adalah di saat masa pandemi saat ini, jika pihak manajemen tidak terus melakukan inovasi atau tidak mengikuti perubahan teknologi, maka perusahaan akan tertinggal. Dampak positif dan negatif kegiatan inovasi bagi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana diketahui, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Inovasi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat kini. Dampak positif inovasi bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Lorin Solo Hotel dengan menciptakan layanan super clean akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Dengan diresmikannya, layanan super clean akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar, karena layanan ini membutuhkan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Yang kedua, pengerjaan yang lebih bersih dan rapi. Layanan super clean akan memudahkan pekerjaan warga sekitar karena layanan ini mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan tempat atau area tertentu di sekitar rumah yang mungkin sulit untuk dijangkau. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi yang diciptakan oleh Lorin Solo Hotel diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan keahlian manusia dan sosial masyarakat. Peluang inovasi yang bisa dilaksanakan ke depannya. Masa pandemi memberikan dampak yang cukup besar terhadap industri akomodasi seperti pariwisata salah satunya, dan perhotelan. Kejayaan operator hotel yang terus berkembang beberapa tahun terakhir terpaksa perlahan runtuh disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap unit penginapan yang dimiliki. Lorin Solo Hotel yang menjadi salah satu di antara sekitar banyak hotel di kota Surakarta tentunya harus memiliki strategi lebih untuk menjangkau pasar sasaran di masa pandemi saat ini. Peluang inovasi perhotelan dapat memberikan rasa aman untuk para pengguna hotel saat menginap di masa pandemi seperti ini, seperti menjamin identitas dan kenyamanan bagi para pengguna hotel. Ada beberapa poin yang disiapkan oleh pihak hotel untuk menjamin kenyamanan para penggunanya. Yang pertama, hotel akan melakukan pengukuran suhu di saat proses check-in. Pengecekan suhu tubuh tidak hanya berlaku bagi tamu saja, tapi juga untuk staf hotel yang bertugas. Yang kedua, staf hotel dan tamu harus menetapkan kondisi kesehatan serta riwayat perjalanan mereka selama minggu terakhir.